Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Fisika Dasar. Untuk pertemuan ke-12 kali ini, kita akan mempelajari bagaimana itu atau apa itu elastisitas. Jadi, sifat elastis itu adalah sifat bahan yang cenderung kembali ke bentuk semula setelah daya yang bekerja pada benda itu dihilangkan. Nah, kalau kita ambil misalkan sebuah pegas ya, terus kita regangkan, kita tarik, itu kalian akan lihat bahwa panjang pegas itu akan bertambah. Nah, namun kalau kalian lepaskan itu tarikannya, pegasnya akan kembali ke panjang semula. Nah, sebaliknya jika pegas ditekan dari dua ujungnya, kalau kalian tekan dari dua ujungnya itu maka panjang pegasnya itu akan semakin berkurang. Namun ketika tekanan dihilangkan, itu pegasnya akan kembali ke panjang semula. Nah, sifat pegas yang kembali ke keadaan semula setelah gaya yang bekerja padanya dihilangkan itu disebut dengan sifat elastis. Jadi, ini sifat elastis ya, disebut sifat elastis. Jadi contohnya itu seperti pegas tadi yang saya jelaskan atau sling. Ini ada sling di sini. Terus ada juga karet. Jadi karet ini merupakan salah satu contoh dari bahan yang memiliki sifat elastis. Nah, seluruh benda yang memiliki sifat elastis itu jika ditarik atau ditekan melebihi batas elastisitasnya itu juga tidak boleh karena dia akan rusak. Nah, jadi jika pegas ditarik cukup jauh, bisa terjadi setelah tekan dihilangkan, panjang akhir pegas itu akan lebih besar daripada panjang semula. Jadi dia sudah tidak kembali ke bentuk semulanya. Nah, ada benda yang sangat mudah diubah-ubah panjangnya dan ada juga yang sangat sulit diubah panjangnya. Nah, benda yang bentuknya mudah diubah oleh gaya itu dikatakan dia lebih elastis. Nah, untuk membedakan bahan berdasarkan keelastisannya, maka kita definisikan besaran baru yang namanya modulus Young. Biasanya itu benda yang lebih elastis atau lebih lunak itu dia memiliki modulus elastis yang lebih kecil. Jadi benda yang lebih elastis atau lebih lunak ya, lebih lunak itu memiliki modulus elastis yang akan lebih kecil, yang lebih kecil ya. Oke, kita masuk bagian pembahasan tentang bagaimana rumusan dari modulus yang ini. Mohon maaf. Nah, misalkan sebuah benda memiliki panjang L, jadi ada sebuah benda memiliki panjang yang kita simbolkan dengan L. Nah, jika benda tersebut ditarik dengan gaya tertentu, maka panjang benda itu bertambah menjadi delta L. Jadi ada sebuah benda ya. Nah, misalkan ini adalah benda elastis. Mula-mula dia adalah panjangnya L, terus kita tarik, kita berikan tarikan. Nah, dia akan bertambah panjangnya menjadi delta L. Jadi ada panjang dari sini misalkan. Nah, delta L-nya di sini ya, ini L, ini L. Jadi sebuah benda memiliki panjang L, jika benda tersebut ditarik dengan gaya tertentu, maka panjangnya bertambah menjadi delta L. Nah, besar pertambahan panjang tersebut itu berbanding lurus dengan panjang semula. Jadi kalau kita tuliskan itu delta L-nya itu sebanding atau berbanding lurus dengan panjang mula-mula. Nah, hubungan ini yang menjadi alasan mengapa menambah panjang karet yang lebih panjang itu lebih mudah dilakukan daripada menambah panjang karet yang lebih pendek.
Nah, jadi kita lebih mudah itu menambah panjang karet yang lebih panjang daripada menambah panjang karet yang lebih pendek. Karena ini tadi delta L-nya atau pertambahan panjangnya itu akan sebanding dengan atau berbanding lurus dengan panjang mula-mulanya. Nah, untuk mengganti tadi keseimbangan tadi ya, yang delta L sebanding dengan L, kita perkenalkan itu sebuah konstantado. Jadi kalau kita mau buat dia dalam bentuk sama dengan, ada konstanta baru yang di sini. Jadi delta L-nya itu sama dengan do dikali L. Nah, konstanta do ini yang dikenal dengan namanya regangan atau strain. Jadi do itu adalah regangan atau strain. Jadi di sini ya, ketika suatu ini benda ya, bendanya mula-mula L. Jadi ketika suatu gaya F ditekankan atau digunakan untuk meregangkan sebuah benda yang memiliki luas penampang A, mohon maaf yang salah ya. Ini bukan penjelasan yang ini. Jadi jika ada suatu gaya F yang bekerja pada suatu benda yang memiliki panjang mula-mula L, maka dia akan bertambah panjang sepanjang delta L. Nah, ini tadi pengertian dari untuk modulus yang ini. Nah, ini ketika suatu gaya F ditekankan atau digunakan untuk meregangkan suatu benda yang memiliki luas penampang A, maka gaya tersebut disebar ke seluruh penampang benda. Jadi misalkan ada suatu, gimana ya, ada suatu benda ya yang memiliki luasan tertentu, terus kita berikan tekanan, ada gaya tekanan pada benda ini, maka gaya ini yang tadi dia itu akan menyebar ke seluruh penampang benda A ini. Nah, makin luas penampang benda yang dikenai gaya, makin kecil gaya persatuan luas yang dirasakan permukaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perubahan panjang benda. Nah, yang lebih menentukan perubahan panjang benda itu bukan besarnya gaya secara langsung, tetapi besarnya gaya persatuan luas, besarnya gaya persatuan luas. Jadi F per A-nya besar, tekanannya ya. Nah, besar gaya persatuan luas penampang itu disebut dengan tekanan atau stres. Jadi tadi ada regangan atau strain. Nah, di sini ada tekanan atau stres ya. Jadi stres itu kita simbolkan dengan ini, huruf ini apa ya? Tahu ya? Tahu. Sama dengan F dibagi A. F itu adalah gaya yang diberikan pada luasan. Ini F A itu adalah luasan. Jadi kalau simbolnya gaya, satuannya gaya kan Newton ya. Newton per, ini luasan berarti meter kuadrat. Jadi untuk tahu sendiri itu adalah satuannya Newton per meter kuadrat. Jadi ini adalah satuan tekanan atau stres. Nah, dari hasil percobaan yang dilakukan orang pada sejumlah besar bahan itu diamati sifat yang menarik, yaitu perbandingan tekanan dan regangan untuk suatu benda itu selalu konstan. Jadi ada tadi tekanan ini ya, tekanan dibagi dengan do. Do itu adalah regangan yang tadi ya sebelumnya. Jadi perbandingan antara tegangan dan regangan itu untuk suatu benda itu selalu konstan. Nah, ini yang dikenal dengan modulus yang bahan. Jadi kita simbolkan modulus yang bahan itu adalah Y, yaitu perbandingan tegangan dan regangan. Nah, perbandingan untuk tekanan untuk suatu benda itu dia selalu konstan. Jadi modulus yang itu dia selalu konstan. Ingat ya. Nah, kalau kita tadi masukkan, ini kan tadi Y tadi itu perbandingan tekanan dengan regangan ya. Regangan ya. Untuk tekanan tadi itu dia F per A. Perbandingan antara gaya yang diberikan dengan luasan. Dibagi dengan bentuk yang do tadi delta L per L. Makanya dia seperti ini. Nah, atau kalau kita rombak lagi, F-nya kita pindahkan ke sisi kiri dan modulus yang-nya kita pindahkan ke sisi kanan, maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi F-nya itu adalah modulus yang dikali luasan dibagi panjang mula-mula dikali dengan pertambahan panjang. Nah, persamaan ini
di atas ini mirip dengan hukum Hooke untuk pegas. F sama dengan Kx ya. Kx itu kan pertambahan panjang. Nah, K-nya itu ternyata ini adalah ini. Nah, kemiripan ini muncul karena bahan pun menunjukkan sifat elastis seperti pegas. Ya, kita tahu bahwa hukum Hooke itu hukum tentang ini ya, F sama dengan Kx ya, yang pada pegas. Nah, pegas itu merupakan salah satu benda yang memiliki sifat elastis. Jadi memang sama. Nah, dari kemiripan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk bahan konstanta pegas yang dimiliki itu memenuhi persamaan K sama dengan GA per L. Jadi ini ya, karena dia tadi sama dengan ini. F sama dengan Kx. Jadi K-nya itu adalah tak lain adalah ini, X-nya itu tak lain adalah delta L. Karena X itu adalah juga pertambahan panjang pada pegas. Nah, sama dengan ini, pertambahan panjang. Jadi kita bisa tuliskan konstantanya itu adalah Y modulus yang dikali A luasan dibagi dengan panjang mula-mula. Oke, ini grafik tegangan versus regangan. Jadi ini tadi stres apa ya? Tegangan ya. Ini tegangan. Terus ini regangan, strain regangan. Jadi hubungan antara tegangan dan regangan itu dapat digambarkan seperti ini. Jadi grafiknya itu dia akan linear sampai pada titik A. Nah, hasil bahwa regangan itu berubah secara linear. Jadi regangannya itu berubah secara linear dengan tegangan itu dikenal dengan sebutan hukum Hooke. Jadi dia di sini hukum Hooke ya, berlaku hukum Hooke pada saat dia sampai di titik A. Nah, titik B pada saat dia mencapai titik B ini adalah batas elastis. Batas elastis dari suatu bahan. Jadi kalau bahan kita tarik sampai batas elastisnya itu dia sudah tidak bisa kembali ke posisi semulanya. Jadi kalau masih di titik A itu dia bisa kembali ke posisi awalnya. Tapi kalau sudah melewati batas elastisnya itu juga sudah tidak bisa kembali ke posisi awalnya. Jadi misalkan suatu bahan elastisnya kita tarik terlalu jauh atau kita tarik terlalu keras itu dia tidak akan bisa kembali ke posisi awalnya karena dia sudah melewati batas elastis dari bahannya sendiri. Nah, jika tegangan yang bahkan lebih besar itu diberikan bahan, jadi kalau kita berikan tegangan yang cukup besar ya, jika kita berikan tegangan yang cukup besar, nah bahan itu akan akhirnya patah. Di sini adalah titik patah. Jadi kalau ada pegas ya atau karet, kalian tarik sangat keras itu juga pada suatu saat pasti akan mencapai titik patahnya karena kita berikan tegangan yang cukup besar. Jadi yang ini titik A itu adalah proportional limit atau batas kesebandingan. Nah, ini masih dalam batas elastisitas ya. Nah, ini batas jadi pada saat benda mencapai ini masih bendanya itu akan masih bisa kembali ke posisi semula atau panjang semula. Terus untuk batas elastis itu sudah tidak bisa kembali ke panjang awalnya ya. Terus untuk titik patah dia itu akan patah. Jadi ini adalah grafik hubungan antara tegangan dengan regangan. Oke, contoh ya. Jadi ada suatu kawat baja, dia memiliki diameter 2 mm dan panjang 4 meter. Jadi kawatnya diameternya 2 mm dan panjang 4 meter. Nah, kawat tersebut digunakan untuk menggantung benda yang bermassa 5 kg. Nah, modulus yang kawat itu adalah 200 dikali 10⁹ Newton per meter kuadrat. Nah, berdasarkan informasi tersebut, hitunglah pertambahan panjang kawat, itu pertambahan panjang kawat, kita cari delta L-nya ya, terus konstanta pegas untuk kawat. Jadi K, yang kita cari adalah K-nya. Jadi
penjelasannya seperti ini. Jadi dari informasi soal tadi kita dapatkan diameter kawat itu 2 mm. Nah, kita ubah ke satuan internasional jadi 2 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, jari-jari kawat tadi adalah R. Karena yang diketahui tadi adalah diameternya adalah 2 mm, berarti jari-jarinya adalah 2 meter dibagi 2. Jadinya 1 dikali 10 pangkat minus 3 ya, minus 3 meter di sini. Nah, luas penampang kawat jadinya adalah 2 PR kuadrat, PR kuadrat ya, untuk mencari luas penampang kawat. Jadi kawat itu kan dia berbentuk lingkaran ya, di bagian ujungnya. Jadi seperti ini, berarti luas penampang kawat itu kita gunakan luas lingkaran, PR kuadrat, yaitu 3,14 dikali jari-jarinya yang tadi. 1 kali 10 pangkat minus 3 ya, mohon maaf, ini di sini 10 pangkat minus 3, di pangkat 2, jadinya 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nah, panjang kawat yang diketahui tadi adalah 4 meter, dan berat bebannya itu adalah 50 Newton. 50 Newton kenapa tadi? Karena diketahui yang tadi itu adalah masanya adalah 5 kg, berarti kalau kita gunakan hubungan antara massa dengan percepatan gravitasinya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, maka berat kawatnya itu akan menjadi 50 Newton. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah pertambahan panjang kawat. Nah, pertambahan panjang kawat itu bisa kita ketahui tadi dari hubungan dengan strain ya. Jadi ada tadi hubungan dengan strain, yaitu delta L sama dengan strain dikali dengan panjang mula-mula ya. Jadi kalau kita mau cari, ini kan L-nya sudah ada ya. L-nya itu 4 meter, delta L-nya sudah ada juga. Delta L-nya yang kita mau cari. Jadi delta L-nya yang kita mau cari, berarti untuk cari delta L-nya kita butuh besaran ini, do-nya, karena L-nya sudah tahu. L-nya sudah ada 4 meter, berarti kita tinggal cari tahu berapa besar do atau strain-nya. Jadi strain kawat itu bisa kita gunakan hubungan antara tadi, yang modulus yang tadi ya, hubungan antara tegangan dan tegangan ya. Jadi ini kalau kita bolak-balik berarti do-nya sama dengan tegangan dibagi modulus yang. Nah, tegangannya itu dia tegangan dibagi dengan modulus yang. Kita juga bisa hubungkan lagi tadi tegangan ini ya, rumus ini ya. Mana tadi? Oke. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena tadi tegangan tadi apa ya? F dibagi dengan A ya. Nah, F itu tak lain adalah gaya yang diberikan. Nah, gaya yang bekerja itu adalah berat bendanya. Berat bendanya berarti itu tak lain adalah W dibagi dengan A. Jadinya seperti ini, seper modulus yang. Taunya kita ganti dengan F per A atau omega W per A-nya. Jadinya sama dengan W tadi yang kita dapat adalah 50 Newton dibagi dengan modulus yang. Modulus yangnya berapa tadi? Modulus yangnya. Oh, modulus yangnya tadi ini ya. Modulus yang 200 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per pangkat 2. Jadi di sini ya 200 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 dikali dengan A-nya ya, luas penampangnya jadi 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Jadi kalau kita selesaikan ini, kita dapat strain kawat atau regangan kawat itu sebesar 8 kali 10 pangkat minus 5. Ini satunya apa? Newton per meter kuadrat. Nah, sekarang kita sudah bisa tahu delta-nya berapa. Jadi tinggal kita kalikan nilai ini dengan panjang mula-mula. Jadinya kita peroleh panjang
pertambahan panjangnya itu sebesar 3,2 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Oke, ini yang bagian pertama. Terus kalau kita mau cari konstanta pegasnya, tadi kita gunakan rumus hubungan antara tegangan dan tegangan ya. Kita dapatkan nilai konstanta itu adalah modulus yang dikali dengan luas penampangnya dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi kita masukkan lagi nilai-nilainya, modulus yang tadi 200 kali 10 pangkat 9 dikali dengan luasnya dibagi dengan panjang mula-mulanya tadi 4 ya, 4 meter. Oke, 4 meter. Nah, kita akan dapatkan konstanta pegas yaitu 1,57 dikali 10 pangkat minus 4. Ini minus 5 ya. Tunggu dulu. 10 pangkat 9 dikali, ini kan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 itu dia minus 3. Terus 200 kali, ini kayaknya salah. Di sini seharusnya 10 pangkat 5. Mohon maaf ya, ini salah. Kayaknya sama dengan 1,57 dikali 10 pangkat 5. Nah, dan satunya itu adalah konstanta pegas Newton per meter. Bukan meter ya. Ini karena modulusnya tadi dia tidak ada satuannya, A-nya tadi satuannya itu adalah modulus yang satuannya itu kan dia tegangan per tegangan ya. Tegangan tadi itu adalah F per A. Terus ini adalah delta L per L. Nah, delta L F itu adalah Newton per meter kuadrat. F per A. Terus delta L per L itu kan meter per meter. Jadi ini mati. Jadi satuan modulusnya itu adalah Newton per meter kuadrat. Nah, K-nya itu adalah Newton per meter kuadrat. Untuk ini Y-nya. Terus untuk A dikali meter kuadrat dibagi dengan L, panjang mula-mula. Jadi ini mati, berarti K itu satuannya adalah Newton per meter. Oke, jadi kita dapatkan konstanta pegasnya itu adalah 1,57 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter. Oke, selanjutnya. Jadi di samping dapat menyebabkan panjang benda berubah atau berkurang atau bertambah, gaya ternyata juga dapat menyebabkan bentuk benda itu berubah. Jadi misalkan kalian punya sebuah balok karet ya. Jadi ada balok karet. Nah, salah satu sisinya itu dilengketkan ke permukaan meja. Jadi ada balok ya, kita lengketkan salah satu sisinya itu dilengketkan di permukaan meja. Nah, pada sisi bagian atas kalian berikan tarikan ke sini, sisi bagian atasnya. Nah, kalian akan mengamati bahwa bendanya itu akan menjadi miring. Jadi bendanya miring tergantung posisi tarikan kalian ke arah mana. Kalau tarikan kalian ke arah kanan, maka baloknya akan miring ke arah kanan. Jadi besarnya perubahan bentuk benda itu bergantung pada jenis bahan. Nah, untuk membedakan respons benda terhadap gaya geser itu, itu kita definisikan suatu besaran baru yang disebut dengan modulus geser. Jadi ini ya, besarnya perubahan bentuk benda itu bergantung pada jenis benda. Jadi kalau untuk membedakan respon benda terhadap gaya geser, didefinisikan suatu besaran baru yang namanya modulus geser. Nah, makin sulit benda berubah bentuk, ternyata makin besar nilai modulus gesernya. Jadi makin sulit suatu benda itu kita ubah bentuknya, maka makin besar nilai modulus gesernya. Jadi berdasarkan percobaan yang dilakukan pada sejumlah benda itu diamati bahwa pergeseran posisi ujung suatu benda saat dikenai gaya geser itu sebanding dengan tinggi benda. Jadi delta L-nya ini sebanding dengan tinggi bendanya. Jadi pergeseran posisi atau delta L-nya itu sebanding dengan tinggi bendanya, atau kita simbolkan dengan L di sini. Nah, tekanan geser itu agak berbeda dengan tekanan yang mengubah panjang benda. Nah, pada tekanan geser, arah gaya itu sejajar dengan arah permukaan. Jadi tadi ya arah gayanya tadi itu kita begini, dia sejajar dengan arah permukaan.
Sedangkan pada perubahan panjang benda, arah gaya yang bekerja itu tegak lurus permukaan. Nah, perbandingan tegangan geser dan tegangan geser itu selalu konstan. Jadi tadi kalau modulus Young, dia juga perbandingan tegangan geser dan tegangan gesernya juga selalu konstan. Nah, di modulus geser yang kita simbolkan dengan G itu dia juga selalu konstan. Nah, konstanta G tadi itu dinamakan dengan modulus geser. Ini seperti ini ya. Nah, hampir sama tadi ya. Kalau di sini modulus yang kita ganti dengan Y, sekarang modulus geser kita ganti dengan G. Jadi cukup sama, tadi sama modulus yang. Oke, selain pertambahan panjang, terus pertambahan di modulus geser, kita jadi selain ada bertambah panjang, terus terkait luasan juga yang berubah bentuk, ternyata ada juga suatu fenomena di mana volume benda itu bisa berubah. Jadi jika sebuah benda ditekan dari semua sisi, jadi misalkan ada suatu balok ya kita tekan dari segala sisi, maka volume benda itu bisa berkurang. Nah, dari sejumlah eksperimen diamati bahwa pengurangan volume delta V, jadi misalkan tadi dia mula-mula volumenya adalah V, nah dia akan berkurang volumenya sebesar delta V. Jadi pengurangan volume delta V itu berbanding lurus dengan volume semula. Jadi sama tadi kalau dalam hal panjang ya, perubahan pertambahan panjang itu akan sebanding dengan panjang mula-mula. Kalau untuk di modulus volume itu perubahan volumenya itu juga dia sebanding dengan volume awal dan sebanding dengan perubahan tekanan yang diberikan. Perubahan tekanan yang diberikan. Jadi kalau kita tuliskan, jadi delta V-nya itu, ini kan tadi dia bilang sebanding dengan perubahan tekanan yang diberikan ya. Jadi delta V-nya juga itu tak lain dia sebanding dengan tekanan yang diberikan. Tekanan. Jadi ini tekanan ya, tekanan dari segala sisi. Depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, dari pengamatan tersebut dapat diturunkan hubungan antara perubahan volume awal benda, dan perubahan tekanan. Sebagai berikut, karena tadi perubahan volumenya sebanding dengan volume awal dan tekanan, perubahan tekanan, maka kita tuliskan seperti ini, delta V-nya sebanding dengan volume awal dikali dengan perubahan tekanan. Nah, kalau kesebandingan di atas diganti dengan tanda sama dengan, jadi kalau kita mau ganti ke tanda kesebandingan ini, maka kita perkenalkan suatu konstanta pembanding B, sehingga hasilnya adalah delta V-nya itu sama dengan minus 1/B dikali V, volume mula-mula dikali dengan perubahan tekanan. Nah, konstanta B ini dikenal dengan modulus volume dari benda. Nah, apa arti tanda minus di sini? Nah, tanda minus ini menyatakan bahwa makin besar perubahan tekanan yang diberikan, maka makin kecil volume akhir benda. Jadi dia minus karena makin besar tekanan yang diberikan, atau makin besar perubahan tekanan yang diberikan, maka makin kecil volume akhir benda, atau tekanan yang menyebabkan pengurangan volume benda. Jadi kenapa dia berkurang volumenya? Karena adanya tekanan. Jadi makin besar perubahan tekanannya, itu dia makin kecil volumenya. Ingat ya? Oke, ada contoh soal. Jadi misalkan air dalam silinder memiliki volume 1 liter pada tekanan 1 atmosfer. Nah, berapa perubahan volume air ketika diberikan tekanan 100 atmosfer? Diketahui modulus volume air itu adalah 2 kali 10⁹ Newton per meter kuadrat. Nah, kita tinggal selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi. Kita cari delta P-nya atau perubahan tekanannya. Berarti tekanan yang diberikan dikurang dengan tekanan awalnya ya. Jadi 100 dikurang 1 jadinya 99 atmosfer tekanannya atau perubahan tekanannya. Jadi kalau kita ubah ya, jadi 1 atm itu, 1 atmosfer itu sama dengan 1 kali 10⁵ Newton per meter kuadrat. Jadi kalau kita ubah ini berarti 99 dikali 10⁵ Newton per meter kuadrat untuk perubahan tekanannya.
Atau bisa kita tuliskan ini kalau ini kan sama dengan 9,9 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, yang ditanyakan tadi berapa perubahan volume air ya, jadi kita tinggal masukkan tadi ke persamaan yang sebelumnya, delta V sama dengan minus 1/B dikali volume mula-mula dikali perubahan tekanan. Jadi B-nya tadi yang diketahui adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat, terus volume mula-mulanya itu adalah 1 liter ya, 1 liter itu adalah, jadi volumenya 1 liter, itu dia sama dengan 1 desimeter ya, 1 desimeter kubik. Nah, kalau kita ubah ke meter kubik berarti 1 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Makanya dia seperti ini. 10 pangkat minus 3. Terus untuk delta P-nya atau perubahan tekanannya kita peroleh dari penyelesaian yang tadi 9,9 kali 10 pangkat 6. Jadi delta V-nya itu kalau kita selesaikan ini akan menghasilkan 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Oke, cukup mudah ya. Nah, penerapannya. Mungkin kalian nanti akan familiar dengan benda seperti ini, atau mungkin ada alat lain yang akan kalian gunakan di laboratorium kalian. Jadi ini adalah alat untuk menguji berapa modulus elastisitas dari suatu beton. Jadi alat uji modulus elastisitas beton ya. Jadi ternyata selain pegas tadi, ternyata semua benda itu memiliki modulus elastisitas. Jadi ada sifat elastis dari semua benda, bahkan beton juga ya. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk menguji berapa modulus elastisitas dari suatu beton. Ini mungkin akan saya jadikan tugas kalian, bagaimana berapa prinsip kerja dari alat ini. Jadi kalian cari tahu prinsip kerja alat ini dan hubungkan dengan konsep fisika, hubungannya dengan materi yang tadi yang kita ajarkan, konsep elastisitas. Kalian cari prinsip kerja alat ini, jadi alat uji modulus elastisitas beton, dan kalian hubungkan dengan konsep elastisitas tentunya. Oke, kita masuk di bagian susunan kawat ya. Nah, dalam aplikasi itu kadang orang tidak hanya menggunakan satu material, jadi terkadang ada benda itu tidak menggunakan hanya satu jenis material, tetapi sejumlah material yang disusun dengan cara tertentu guna mendapatkan sifat yang diinginkan. Nah, pertanyaannya kita itu adalah berapakah konstanta pegas pengganti dari susunan material-material tersebut. Nah, kita akan bahas itu di bagian ini, susunan kawat. Jadi misalkan ada dua kawat ya dengan konstanta pegas masing-masing K1 dan K2. Jadi ada dua kawat, masing-masing dia konstantanya K1 dan K2. Nah, sebelum kita beri beban, ini ada beban M-nya, panjang masing-masing kawat itu adalah L10 dan L20. L10 dan L20 sebelum kita berikan beban. Nah, ketika diberi beban yang menarik dengan gaya, jadi kalau kita berikan beban, otomatis nanti kan ini kawatnya akan, karena dia bersifat elastis, dia akan bertambah panjang ya. Jadi ada beban dengan berat M kali G ya, maka kawatnya itu akan bertambah sejauh delta L1 untuk masing-masing kawat. Untuk kawat 1 dia akan bertambah dengan panjangnya delta L1, dan untuk kawat 2 itu dia akan bertambah panjangnya delta L2. Nah, pertambahan panjang total susunan kawat itu otomatis adalah delta L1 ditambah dengan delta L2, pertambahan panjang totalnya. Nah, gaya yang bekerja pada kawat atas dan kawat bawah itu sama besarnya. Jadi kalau ada benda, kita gantungkan pada dua kawat yang berbeda konstanta pegasnya,
Gaya yang bekerja pada kedua pegas itu dia sama besar. Jadi kita bisa tuliskan gaya sama dengan konstanta pegas yang satu dikali pertambahan panjang pegas yang satu, atau kalau kita bolak-balik ini persamaan, kita peroleh pertambahan panjang untuk kawat satu itu sebesar gaya yang diberikan dibagi dengan konstanta pegas untuk kawat yang pertama. Nah, sama halnya dengan untuk kawat yang kedua, gaya yang bekerja itu sama dengan K2, konstanta pegas yang kedua, dikali dengan pertambahan panjang untuk kawat yang kedua. Atau kalau kita bolak-balik lagi, yaitu delta L2-nya itu sama dengan gaya yang diberikan dibagi dengan konstanta pegas untuk kawat yang kedua. Nah, kalau kita definisikan KF itu adalah konstanta pengganti untuk susunan dua kawat ini, maka berlaku gayanya itu sebesar KF dikali dengan pertambahan panjang total. Jadi pertambahan panjang total tadi itu ya delta L1 ditambah delta L2. Jadi delta L-nya itu adalah gaya yang diberikan dibagi dengan KF-nya. KF-nya. Nah, dari persamaan panjang total yang tadi ya, delta L itu sama dengan delta L1 ditambah delta L2, kita peroleh, jadi W dibagi KF itu sama dengan W dibagi K1 ditambah W per kedua. Nah, kalau kita, ini kan masing-masing di sisi kiri semuanya punya W, jadi bisa kita hilangkan. Jadinya untuk seper KF-nya itu adalah seper K1 ditambah seper K2. Jadi ini adalah rumus untuk mencari konstanta pegas pengganti. Untuk susunan seperti ini ya, susunan seri seperti ini. Jadi ini dikatakan susunan seri. Susunan seri. Nah, contohnya, dua buah kawat yang tersambung secara seri tergantung pada suatu atap. Nah, konstanta pegas masing-masing kawat adalah 800 Newton per meter dan 400 Newton per meter. Nah, pada ujung bawah sambungan kawat diikatkan sebuah benda yang bermassa 0,5 kg. Ditanyakan berapa frekuensi osilasi benda. Berapa frekuensi osilasi benda ya? F-nya. Nah, penyelesaiannya kita tinggal tentukan tadi konstanta efektif dari susunan dua kawat ini. Jadi kan dia kawatnya disusun secara seri, jadi untuk konstanta efektifnya itu adalah seper KF sama dengan seper K1 ditambah seper K2 sama dengan K1-nya 800, K2-nya 400 dimasukkan. Nah, ini akan kalian dapatkan seper KF-nya adalah 3/800. Jadi seper KF sama dengan 3/800. Nah, kalau kita mau cari KF-nya berarti ini ya, tinggal kita balik 800 dibagi 3. Hasilnya adalah 267 Newton per meter. Nah, frekuensi osilasi pegas itu memenuhi persamaan ini. Omega sama dengan akar dari K efektif dibagi M. Jadi kalian harus ingat lagi ya, untuk mencari konstanta frekuensi osilasi itu omega K dibagi M. Nah, tinggal kita masukkan 267 Newton per meter dibagi dengan masanya. Masanya 0,5 kg. Kalian akan peroleh frekuensi osilasinya itu adalah akar 534 atau tak lain adalah 23 radian per second. Jadi frekuensinya itu adalah 23 radian per second. Oke, tadi pembahasannya adalah susunan seri. Sekarang kita tinjau Pak pada saat benda itu atau kawatnya itu disusun secara paralel. Jadi misalkan kita punya dua pegas yang tersusun secara paralel ya, dua pegas yang memiliki konstanta yang berbeda disusun secara paralel. Nah, sebelum mendapat beban, panjang masing-masing kawat itu adalah L0. Jadi panjangnya sama ya untuk konstanta untuk pegas yang satu dengan pegas yang K2 itu panjang masing-masingnya itu adalah L0. Nah, ketika diberi beban, kita berikan beban ya yang ini. Diberi beban, kedua kawatnya itu mengalami pertambahan panjang yang sama besar. Tentunya sama besar ya karena benda ini kita kaitkan dengan kedua pegas yang tadi.
Jadi dia punya pertambahan panjang yang sangat besar, yang sama besar untuk pegas yang pertama dengan pegas yang kedua. Nah, gaya W yang dihasilkan oleh beban itu terbagi pada dua kawat. Jadi gayanya otomatis dia terbagi pada dua kawat. Masing-masing besarnya ada F1 dan ada F2. Nah, berdasarkan hukum Hooke tadi ya, F sama hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas delta L, atau F sama dengan Kx ya. X yang digunakan di sini adalah delta L. Maka gaya yang bekerja pada kawat yang pertama itu besarnya adalah konstanta pegas pertama dikali dengan pertambahan panjangnya, dan gaya yang bekerja pada kawat yang kedua itu adalah konstanta pegas yang kedua dikali dengan pertambahan panjangnya. Nah, kalau kita rumuskan lagi K efektifnya itu adalah konstanta efektif untuk susunan kawat, maka kita peroleh Y sama dengan itu KF dikali delta L. Nah, karena gaya ke bawah dan jumlah gaya ke atas itu pada beban harus sama, jadi gaya ke bawahnya ini F1, gaya ke bawah dan jumlah gaya ke atas itu beban harus sama, Mbak. Jadi F1 ditambah F2 ya. Atau kita bisa tuliskan KF-nya, ini kan tadi W-nya KF dikali pertambahan panjang delta L. Berarti kita tuliskan lagi kembali F1-nya K1 delta L ditambah K2 delta L. Jadi KF-nya itu adalah K1 ditambah K2. Kenapa? Karena ini kan kedua ruas punya delta L yang sama. Jadi delta L-nya bisa habis. Jadi KF-nya itu tak lain adalah K1 ditambah K2. Nah, bedanya tadi sama susunan seri, dia susunan serinya tadi seperti ini ya, separt K1 ditambah separt K2. Kalau untuk susunan paralel, berarti kita tinggal jumlahkan K1 ditambah K2. Oke, contohnya. Berapa periode osilasi benda yang digantungkan pada dua pegas yang disusun secara paralel, masing-masing dengan konstanta 250 Newton per meter dan 550 Newton per meter. Massa bebannya itu adalah 600 gram. Nah, kita hitung dulu konstanta efektif pegasnya. Jadi KF-nya itu K1 ditambah K2 karena ini disusun secara paralel ya. Jadi K efektifnya itu adalah 250 ditambah dengan 550. Hasilnya 800 Newton per meter. Nah, frekuensi osilasi bendanya sama tadi, kita gunakan rumus yang ini. Nah, hasilnya adalah 36,5 radian per second. Tapi yang ditanya tadi berapa periode ya? Periode bukan frekuensi ya. Nah, ingat hubungan antara periode dengan frekuensi. T itu sama dengan, ini periode ya, 2pi dibagi dengan omega. Ingat pelajaran SMA-nya ya, omega itu 2pi dikali F. Nah, F itu tak lain adalah separt T. Jadi omega itu adalah 2pi per T. Jadi kalau kita mau cari periodenya, berarti T-nya ke kiri, omeganya ke kanan. Jadi 2pi per omega. Hasilnya adalah seperti ini. T-nya sama dengan 2 dikali 3,14 dibagi dengan omeganya yang tadi, 36,5 radian per second. Hasilnya adalah 0,17 sekon. Oke. Saya kira cukup sekian pembahasan tentang elastisitas hari ini. Tadi ada tugasnya ya, mengenai contoh penerapan dari konsep elastisitas ini pada kajian teknik sipil, misalkan ini ya, alat uji modulus elastisitas beton. Jadi kalian cari tahu prinsip kerja alat ini, dan hubungkan dengan konsep elastisitas yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, saya kira sekian materi untuk hari ini. Silakan bertanya jika ada hal-hal yang kurang kalian pahami bisa melalui kolom komentar pada YouTube ini, ataukah pada Google Classroom, atau juga bisa langsung japri ke saya. Oke, sekian. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.